Asal-usul air Zam-Zam. Air Zam-Zam berasal dari mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ismail dan ibunya, Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan mereka di sebuah lembah tandus di Mekah atas perintah Allah, Siti Hajar mulai kehabisan air dan makanan. Dalam keputusasaan, Siti Hajar berlari bolak-balik sebanyak 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah untuk mencari air bagi bayinya yang menangis kehausan. Saat itu, dengan rahmat Allah, muncullah mata air dari tanah yang terletak di bawah kaki Nabi Ismail. Siti Hajar segera mengumpulkan air yang terus memancar sambil berkata, "Zam-Zam," yang berarti, berhenti, atau, berkumpullah, dalam bahasa Arab. Sejak saat itu, air Zam-Zam menjadi sumber kehidupan di lembah Mekah, yang kemudian menjadi tempat berkembangnya masyarakat. Sumur Zam-Zam yang hilang. Setelah beberapa generasi, sumur Zam-Zam sempat terlupakan dan tertutup pasir. Hal ini terjadi kemungkinan karena kurangnya pemeliharaan atau bencana alam, hingga akhirnya lokasi pastinya pun tidak diketahui. Lembah Mekah tetap dihuni oleh suku-suku Quraisy, tetapi mereka tidak lagi memiliki akses ke air Zam-Zam. Abdul Muthalib dan penemuan kembali. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad SAW dan pemimpin terkemuka Quraisy. Pada suatu malam, ia mendapat mimpi yang berulang-ulang. Dalam mimpinya, ia diperintahkan untuk menggali sumur Zam-Zam kembali di lokasi tertentu yang saat itu berada di sekitar Ka'bah. Dalam mimpi itu, nama Zam-Zam juga disebut secara langsung. Awalnya, Abdul Muthalib merasa ragu, tetapi setelah mimpinya berulang beberapa kali, ia yakin bahwa itu adalah petunjuk dari Allah. Bersama dengan anaknya, Al-Harits, Abdul Muthalib mulai menggali di tempat yang diyakini sebagai lokasi sumur Zam-Zam. Munculnya air Zam-Zam. Proses penggalian tidaklah mudah. Abdul Muthalib harus menghadapi ejekan dan penentangan dari sebagian kaum Quraisy yang menganggap tindakannya sia-sia. Namun, ia tetap bersabar dan tekun. Setelah beberapa hari menggali, Abdul Muthalib akhirnya menemukan bekas sumur Zam-Zam yang telah tertutup pasir. Dari sumur tersebut, air mulai memancar deras, membuktikan kebenaran mimpinya. Kaum Quraisy yang awalnya meragukannya, kini melihat nilai besar dari sumur Zam-Zam. Air Zam-Zam memiliki sejarah spiritual dan menjadi sumber daya penting untuk masyarakat. Karena itu, mereka mulai memperebutkan hak atas sumur tersebut. Perebutan kepemilikan. Kaum Quraisy menuntut agar sumur Zam-Zam dijadikan milik bersama, tetapi Abdul Muthalib bersikeras bahwa ia memiliki hak penuh atas sumur tersebut karena ia yang mendapat petunjuk dari Allah. Untuk menyelesaikan sengketa ini, mereka sepakat menemui seorang dukun di pedalaman Arab sebagai penengah. Dalam perjalanan, rombongan mereka kehabisan air, tetapi Abdul Muthalib berdoa kepada Allah untuk keselamatan. Setelah doanya terkabul dengan ditemukannya air di tengah perjalanan, kaum Quraisy mengakui bahwa Abdul Muthalib memang diberkahi oleh Allah. Akhirnya, kepemilikan sumur Zam-Zam pun diserahkan sepenuhnya kepada Abdul Muthalib. Peran sumur Zam-Zam. Setelah sumur Zam-Zam ditemukan kembali, Abdul Muthalib menjadi penjaga sumur tersebut. Tugas menjaga Zam-Zam kemudian diwariskan secara turun-temurun kepada keluarganya. Sumur Zam-Zam menjadi simbol keberkahan, sumber air yang tidak pernah habis, dan bagian tak terpisahkan dari sejarah Mekah. Hingga saat ini, air Zam-Zam tetap menjadi bagian penting dalam ibadah umat Islam, terutama selama haji dan umrah. Kisah ini menggambarkan keteguhan hati, ketaatan kepada Allah, dan pentingnya sumur Zam-Zam sebagai bukti mukjizat yang masih dapat dirasakan hingga hari ini.